Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Mutiara dan rekan saya Muhammad Arya Maulana. Kami akan membahas tentang manajemen dan manajer. Kami akan menyampaikan 4 pembahasan. Yang pertama, manajemen dan manajer, tingkatan manajer, pekerjaan manajer, ekonomisasi versus sosialisasi. Apakah manajemen itu? Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Manajemen telah berkembang menjadi bidang profesi yang dibutuhkan seperti akademisi atau pengajar, konsultan, dan eksekutif atau manajer. Siapa manajer itu? Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Atau definisi manajer yang lainnya adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan atau pekerjaan tersebut. Manajer diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama menurut tingkatnya. Dibagi menjadi 3, tinggi atau top manager, menengah atau middle manager, bawah atau lower manager. Lalu selanjutnya yang kedua menurut tanggung jawab dalam organisasi, dibagi menjadi 2, yaitu manajer umum atau general manager dan manajer fungsional atau fungsional manager. Manajer bawah, memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, contohnya itu mandor dan pengawas lapangan. Manajer menengah, membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional, contohnya itu kepala seksi, kepala bagian, dan lain sebagainya. Lalu ada manajer puncak, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contohnya itu direktur, presiden, kepala, dan lain sebagainya. Manajer fungsional dan umum, mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, contohnya itu produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Manajer memandukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Dan yang terakhir, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Pekerjaan manajer. Manajer atau administrator yaitu individu yang mencapai tujuan melalui orang lain, bekerja kepada organisasi, di mana organisasi tersebut yaitu sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Aktivitasnya itu yaitu membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan. Pekerjaan manajer. Pekerjaan manajer terbagi menjadi 4. Ada planning, actuating, organizing, dan controlling. Pekerjaan manajer sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama impersonal, yaitu figurehead, tokoh utama, leaderhead, atau kepemimpinan, liaison, atau penghubung. Kemudian informasional, yang terdiri dari monitor dan spokesperson. Yang terakhir ada decisional, yang terdiri dari entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, negosiator. Pekerjaan manajer interpersonal, yaitu figurehead, pemimpin simbolis, diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah lembaga hukum atau sosial. Kemudian leader, bertanggung jawab memotivasi dan mengarahkan karyawan. Kemudian liaison, mempertahankan jejaring koneksi luar yang memberikan bantuan dan informasi. Kemudian pekerjaan manajer informasional, meliputi monitor, diseminator, dan spokesperson. Monitor sendiri menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal organisasi. Diseminator meneruskan informasi yang diterima dari luar organisasi atau karyawan lain kepada anggota organisasi. Spokesperson yaitu meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana kebijakan, tindakan, dan hasil organisasi
serta bertindak selaku ahli dalam industri organisasi. Keterampilan yang dibutuhkan manajer. Beberapa keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer menurut Robert L. Katz adalah yang pertama technical skill, yaitu skill menggunakan peralat, prosedur atau teknik dari suatu bidang tertentu, contoh akuntansi, produksi, penjualan. Yang kedua adalah human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, memotivasi orang lain. Yang ketiga yaitu conceptual skill, yaitu kemampuan mendapatkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi. Slide selanjutnya yaitu ekonomisasi versus sosialisasi. Prinsip ekonomisasi menyatakan bahwa perhatian harus terhadap atau tertuju kepada kepuasan individual sebagai unit yang selalu mempertimbangkan cost and benefit dirinya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sedangkan sosialisasi memfokuskan pada perhatiannya kepada kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Etika gaya manajemen dan juga polanya sebagai berikut ada 3, yaitu hubungan perusahaan dengan karyawan, hubungan karyawan dengan perusahaan, hubungan perusahaan dengan lingkungan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok kami